Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita masih akan sama-sama saksikan tausiah dari Habib Aulia Segaf. Semoga bermanfaat dan menambah keilmuan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa saya doakan yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi pemirsa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini yang insya Allah bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil'idhnihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع حصنا وحبانا. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang kami muliakan, daripada tokoh masyarakat RW 22 dan juga beserta para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Segaf, paman saya Al-Habib Hadi bin Abdurrahman As-Segaf, dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita Ustadz Saiful Anwar. Ini Masya Allah, saya sudah bersahabat sama beliau itu dari kecil, tapi saya kenal beliau bukan namanya, tapi panggilannya beliau Ustadz Kado. Yeah. Jadi tiap beliau ceramah pasti ngasih kado. Yeah. Alhamdulillah, kadonya nggak dibawa hari ini ya? Aman, alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Ustadz Taufik yang kami muliakan, Bapak Husni juga daripada RW 22, dan juga jamaah warga 22 RW 22, dan juga hadirin hadirat yang mungkin datang juga dari berbagai tempat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita karunia rahmatnya. Alhamdulillah, di suatu tempat seperti ini yang dimana dibacakan dan juga di dalamnya terdapat orang-orang yang berzikir kepada Allah. Di tempat seperti ini, tempat yang orang-orang semuanya berkumpul, orang-orang saleh, maka kita bersyukur ini adalah sebagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun pada hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita hadir dalam acara ini karena diberikan nikmat sehat. Kita hari ini bisa hadir diberikan nikmat panjang umur. Kita pada hari ini bisa berkumpul diberikan nikmat keberkahan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Sayyidina wa Habibna wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Alhamdulillah, sesuai dengan tema hari ini RW 22 bersolawat. Saya pengen sekarang ayo sama-sama kita solawat sebelum saya mulai, dengan semangat menambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua berkumpul, tiada lain perkumpulan seperti ini. Di antaranya berkumpul anak-anak kecil, berkumpulnya orang-orang tua, berkumpulnya sesepuh-sesepuh kita. Tiada lain hari ini kita bertemu dengan saudara muslim kita, hanya memperingati satu saja manusia yang mulia, memperingati satu kelahiran manusia yang paling agung, ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain adanya maulid, peringatan kelahirannya beliau adalah sebagai pengingat bagi kita. Barangkali di antara kita anak-anak kecil yang sudah jauh dari kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini kita berkumpul untuk mengingat kembali kisah baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada peringatan maulid, pasti yang akan dibaca ialah kitab maulid karangan para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita telah merangkum dan juga mengarang daripada kitab-kitab maulid yang bertuliskan di dalamnya sirah nabawiyah, yang di dalamnya diceritakan tentang kisah-kisah mulia baginda Nabi Muhammad, yang di dalamnya diceritakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu membaca kitab-kitab maulid, di antaranya kitab maulid Al-Barzanji, kitab maulid Simtud Durar, kitab maulid Ad-Diya'ul Lami, dan juga seterusnya. Banyak kitab maulid yang dibuat oleh para ulama. Tiada lain yang kita baca di dalamnya ialah pujian-pujian kita kepada Rasulullah. Di dalamnya kita memohon doa kepada Allah. Di dalamnya kita membaca kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membaca kitab maulid tersebut adalah sebagai pengingat bagi kita anak-anak muda khususnya, untuk mengingat tentang kisah mulianya beliau Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelahirannya beliau di bulan Rabiul Awal. Kalau kita lihat bulan-bulan Islam di dalam Hijriah, bulan-bulan Islam tiada lain bulan suci Ramadan, menjadi bulan yang penuh berkah. Dikatakan syahrul Ramadan, syahrul mubarakah. Bulan Ramadan ialah bulan penuhnya keberkahan. Syahrul Siyam, bulannya orang berpuasa. Bulan Ramadan menjadi mulia karena ada perintah di dalamnya kita semua untuk berpuasa. Dan juga bulan suci Ramadan menjadi penuh keberkahan karena terjadi juga banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mulia di bulan suci Ramadan. Tapi bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena satu kelahiran manusia yang mulia. Tiada lain beliau, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Di dalam kitab-kitab, di antaranya kitab Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwasanya beliau baginda Nabi Muhammad dikatakan basyarun la kal basyar, seorang manusia yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia berbeda dengan manusia lainnya. Seorang nabi yang berbeda dengan nabi yang lainnya. Seorang rasul yang berbeda dengan rasul lainnya. Kalau kita lihat Nabi Adam, Nabi Adam mulia, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan Abul Bashar, bapaknya kaum manusia, Nabi Adam alaihissalam. Tapi beliau terkaget-kaget ketika melihat bahwasanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala di surga.
Nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul sebelum Nabi Adam sudah ada yang dikatakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dalam kelahirannya dan juga Allah muliakan di dalam kehidupannya. Kalau kita lihat nabi yang lain, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal dengan manusia yang paling rajin ibadahnya, tekun ibadahnya, selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Sampai saking taatnya beliau kepada Allah, beliau rela mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari itu. Nabi Muhammad rela mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihi salam dan juga nabi-nabi yang lain rela mengorbankan atau menjauhi dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad rela mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dikenal dengan seorang nabi yang tegas. Nabi Musa dikenal sebagai seorang nabi yang berani. Nabi Harun dikenal seorang nabi yang lemah lembut. Dan juga nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus dikenal dengan nabi yang selalu berdoa khusyuk kepada Allah. Tapi ternyata seluruh nabi ini sifat-sifat mulianya mereka itu ada pada diri nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri baginda Nabi Muhammad terdapat budi pekerti luhur yang baik. Nah, ini budi pekerti beliau menjadi warisan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan kepada anak-anak kita, warisan kepada cucu-cucu kita untuk mengikuti akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Muhammad dikenal sebagai nabi yang pemurah. Beliau ketika ada orang fakir miskin, orang fakir miskin datang ke rumahnya beliau. Beliau sambut fakir miskin tersebut. Beliau jamu fakir miskin tersebut. Lain halnya dengan kita. Ya, kalau kita mungkin kita kasih beberapa rezeki kita, udah kita tinggal. Tapi Nabi Muhammad khairul mursalin, beliau manusia yang paling mulia. Beliau jamu fakir miskin tersebut, diajak ke dalam rumahnya, ditanya kabarnya. Sebagaimana bagaikan seorang manusia yang paling perhatian sama sesama kaum muslim. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu peperangan, beliau yang paling berani, beliau yang paling maju. Tapi beliau juga terkadang lebih banyak memilih sifat rahmah, memilih sifat kasih sayang, lembut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Islam mengajarkan kepada kita untuk punya sifat rahmah. Islam ngajarin kita punya sifat rahmah, punya sifat kasih sayang. Bukan hanya saja kepada manusia, tapi Islam mengajarkan kepada kita punya sifat lemah lembut, punya sifat rahmah kasih sayang kepada tumbuhan, kepada hewan, kepada binatang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, yaitu adalah sebuah anugerah terbesar baginda Nabi Muhammad, ialah pembawa daripada rahmat kasih sayang untuk seluruh alam semesta ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih semangat? Ya, Masya Allah, harus semangat ya. Alhamdulillah. RW 22, Masya Allah, hari ini berkumpul semua. Saya lihat orang-orangnya mudah-mudahan ahli ibadah semuanya, amin. Yang hadir dalam acara ini ahli sholawat semua, amin.
Yang saya lihat hadir pada acara ini orang-orang soleh dan soleha semua, amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala rame-rame. Amin amin ya rabbal. Masih semangat? Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adanya Maulid Nabi besar Nabi Muhammad ialah sebagai contoh dan juga pengingat bagi kita, khususnya kepada anak-anak muda. Kita semua yang hadir pada acara ini mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad. Kita semua yang hadir pada acara ini mengaku sebagai perindu Nabi Muhammad. Kita yang hadir pada acara ini mengaku bahwasanya kita semua pengen berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bohong apabila seseorang mengatakan ia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia dengan kisah-kisah Nabi Muhammad. Bohong apabila seseorang mengatakan pecinta Nabi Muhammad tapi ia tidak pernah memikirkan sehari-harinya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Bohong apabila kita mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak ajarkan tentang budi pekerti akhlak baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari ini kita berkumpul tiada lain adalah perkumpulan yang paling indah. Perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan seperti ini yang di saat di dalamnya disebutkan nama indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan ini menjadi mulia. Sebuah tempat yang tidak berharga akhirnya akan menjadi berharga apabila di dalamnya disebutkan nama indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu tempat yang tadinya tidak tenang, suatu tempat yang tadinya di dalamnya tidak makmur, ketika warga-warganya, ketika warga penduduk sekitarnya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad dan juga semuanya berzikir kepada Allah, kampung tersebut menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah, hati kita bakal jadi tenang. Insya Allah kita semua hatinya jadi tenang. Hari ini kita berkumpul mengingat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahirnya beliau berbeda dengan lahirnya manusia lainnya. Kita kalau punya bayi pasti lahir dalam keadaan menangis. Kita punya bayi melahir ya seperti hal normalnya saja. Tapi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan bercelak, memakai sifat mata. Nah ini sunnah. Anak-anak kita pakaikan sifat mata. Ini salafun saleh, orang-orang saleh zaman dahulu biasanya pakaikan sifat mata kepada anak-anaknya. Di dalam beberapa kitab menjelaskan tentang keutamaan sifat mata tersebut. Nabi Muhammad lahir, ketika lahir membawa sebuah cahaya. Itu beliau lahir di dalam rumahnya Ibunda Siti Aminah, sampai-sampai kakeknya beliau Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdul Muthalib pada saat itu melihat cahaya dari jauh. Cahaya yang terang benderang. Kalau kita pikir logikanya, lampu-lampu seperti ini adanya cuma di zaman sekarang. Sekarang ada lampu yang kayak begini, bisa nyorot ke atas langit. Nah, zaman dahulu nggak ada. Ada di dalam suatu rumah, rumahnya Ibunda Siti Aminah, terang menyorot keluar. Ternyata cahaya tersebut dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikutilah beliau. Ikutilah apa yang sangkut paut kepada beliau. Sesuatu akan menjadi mulia ketika ia menyambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sahabatnya beliau menjadi mulia karena dekat dan juga menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya beliau menjadi mulia tiada lain karena dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga mudah-mudahan adanya acara yang hari ini kita hadiri RW 22 mudah-mudahan menjadi acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kampung ini. Mudah-mudahan hari ini temanya bersolawat, tiada lain menambah rasa rindu kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita yang hadir pada acara ini, kita berharap pulang dari sini bisa mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak-anak kita menjadi penerus bangsa kita insya Allah, jadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya pada hari ini, Allah turunkan rahmatnya kepada kampung ini, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala pandang kita menjadi orang-orang yang sebaik-baik dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Dengan berkatnya orang-orang soleh, dengan berkatnya ulama-ulama kita, berkatnya sesepuh-sesepuh kita, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak bisa panjang lebar, doain mudah-mudahan saya panjang umur, doain mudah-mudahan saya sehat walafiat, doain mudah-mudahan saya diberkahi Allah, amin. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.